رفيعتها لوادانيها الله سلام عليك رفيعتها لوادانيها الله سلام عليك رفيعتها اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة الحكم وحسن أخلاق بالعلم وشاهد لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ahadukum al-mauta illa muhsinun wa la'allahu yas'alu wa simma wa la'allahu yasta'tibu ajal wa ya'tadir bila annahu alaihi salatu wa salam wa yasta'ada ala mandi ila ajal wa qul qaribu wa sirul akli wa kama taqaddama wa khairu umri barakatuhu wa tawfiqu fihi ila amali salihati wa khairati al-hayati wa amati wa qad barakatuhu wa qad barakatuhu lima ibadahu al-mustafina di abarihim al-qasirah hatta takuna aksaru khairan wa amma khairan wa amma naf'an ila amali gairihim al-tawilati bisul imani syar'i rahimahullahu wa'inahu lam yakun mengamuri ila arba'an wa hamsina sanatan wal imani wal islam mu'afiyah yalahu wa syini al-awsur wa syurumsuna sanatan wa bislimana syarif coba bila ibakar al-ilmu wa adam al-ruhiyah yalahu al-baru wa hamsina sanatan bislimana nawawi wa ilmu dunia wa syinimu lima hamdi tamsir wa bislimana al-baru Aziz, Mulia, Yasituhu, Bina Al-Ba'id, wa Malu Harunai, Naimati, Tajirun, yang satu, Amaluhu, Ubat, Isyakahu, Bina Khairat, wa Darat, Al-Aidihim, dan Barakatuh, Na'am, Bilal, wal-Hubad, wal-Mabihim, Al-Hadirah, wal-Bad, wa-Dalikan, wa-Rumai, Ibu'ihi, Al-Yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna tulal umuri bi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa muraqabun fihi. Ketahuilah oleh kamu wahai pembaca kitab, sungguhnya panjang umur. Tul panjang. Padahal hakikatnya kalau bilangan banyak. Panjang umur apa banyak umur? Nah, kalau panjang kan masa. Tapi kalau berbilangan banyak. Ya ada orang banyak umur, banyak gitu. Ya, paham ya? Jadi banyak umur atau apa? Banyak umur ya. Ini semuanya dalam bahasa Arab kata tul umur. Ya, tawil panjang.
nggak ada yang kasur atau banyak nggak ada. Sama Indonesia banyak umur nggak ada. Ya yang adanya panjang banyak umur ya. Wa'lam anatil umuri bi ta'atillahi ta'ala mahbubun wa muradun fihi. Ketahuilah bahwasanya sungguhnya yang namanya umur dalam taat pada Allah itu disenangi dan disenangi sama muradun fihi, disukai orang. Artinya kenapa panjang umur tersebut ya sesuatu yang diingini oleh orang-orang? Karena orang debannya matinya lama. Kalau bisa nggak mati-mati. Ya, tapi umumnya orang depan begitu. Jadi tanya pada umur pasti aja Pak. Kenapa? Takut sama kematian. Ya takut kematian, jadi dia pengen panjang umur. Nah, sekarang apakah umur bisa panjang? Apakah umur bisa tambah? Nah, umur bisa tambah nggak kira-kira? Menurut para ulama, ya mana panjang umur artinya ya umurnya tetap nggak tambah-tambah, karena Allah udah tentuin soal umur 60. Jadi masalah panjang umur ada yang mengatakan barokah, berkahnya umurnya berkah. Apa mana umur berkah? Umurnya bisa dipakai untuk taat yang semestinya anggap derajat tinggi tersebut bisa dicapai oleh orang umur 70, tapi umurnya berkah ya 40 dia udah jadi wali itu. Nah, umur tinggi, umurnya banyak, toatnya banyak, kalau kita bilang pantas. Umurnya banyak, toatnya banyak. Tapi ada orang masih kecil, artinya masih belum tua, tapi derajat tinggi. Dia dapat gelar wali kutub, jadi nanti alhamdulillah Abu Bakar itu umurnya itu muda, tapi dia udah gelar kutub. Nah ini kenapa? Umurnya Allah kasih keberkahan. Nah, umur keberkahan jadinya berlalu umur tersebut untuk doa, untuk kebaikan, umur berkah. Mana banyak umur. Nah, kemudian ada mengatakan juga mana banyak umur adalah orang kan umur ada dua. Ada umur alam barzah, umur kuburan, sama umur alam dunia. Ya, jadi ada orang yang umur alam barzah lebih lama kemana-mana daripada alam dunia. Ya, nanti kita contohin. Ya, seperti Imam Syafi'i, dia meninggal umurnya 54. Meninggal tahun berapa? 200-an Hijriah. 150 beliau lahir, Hijriah 200 lahir. Berarti sekarang 1400. Berarti Imam Syafi'i kuburan berapa? 1200 tahun. Jadi umur dunia cuma berapa? 50-an. Jadi umur al-barzah sekarang yang mungkin tambah karena belum kiamat, umurnya di al-barzah sudah 1200 tahun. Sekarang apa mana punya umur? Berapa tahun kedua? Umur al-barzahnya ditambahi ke umur dunia. Jadi sama. Anggap sekarang contoh ini, contoh. Ada orang kalau tentu umur dunianya 40. Contoh. Umur alam barzahnya di kuburannya berapa? 60. 40 dunia, 40 apa? Umur alam barzah. Nah, ini umur alam barzahnya Allah transfer. Allah transfer ke alam gitu. Jadi umurnya sama. Jadi jatah dunia itu tetap 100. Cuma di transfer doang gitu. Itu berapa yang kedua. Nah, jadi maknanya kalau umur nggak bisa tambah, percuma dong kita minta banyak umur, nggak percuma. Ya kita kan nggak tahu umur kita sampai berapa, kita nggak tahu. Minta aja sama Allah Taala, ya kalau ada waktunya. Artinya apa? Sebelum kematian kita umur kita diberkahin, dikasih barakah. Ini makna panjang umur. Ya panjang umur. Tanya orang mau panjang umur dari umur, pasti semua jadi panjang umur. Kenapa? Nggak mau mati. Jadi pengen apa? Banyak umur ya. Wa'lam anatul umuri fi ta'atilai ta'ala mahbubun wa muradun bihi. Ketahuilah banyak umur dalam taat kepada Allah Ta'ala itu disukai, disenangi orang banyak. Jangan sampai banyak umur tapi maksiat. Na'udzubillah. Karena ada orang misalnya tua-tua lagi, kalau itu masih jadi apa? Jadi brengsek. Jadi berjaya, jadi brengsek. Itu waktu apalagi nih, makin tua makin jadi. Jangan. Makanya kalau kita minta doain banyak umur sama orang soleh, sama ulama, kita umur sebutnya komplit. Doain saya ya, supaya saya banyak umur dan taat kepada Allah dan sehat walafiat. Enak gak? Umurnya panjang tapi sehat, enak gak? Karena ada orang doain banyak umur putih,
Nanti banyak umur sakit, berapa banyak orang banyak umur di tempat tidur sakit. 2 tahun nggak sembuh. Nah, karena beliau waktu kita doain nggak komplit. Jadi kalau kita doain banyak umur nggak komplit. Ya, ada orang lain yang doain dong saya supaya banyak umur, sakit nggak komplit. Apa bukan komplit? Banyak umur dalam taat kepada Allah, dalam sehat walafiat, dalam rezeki yang banyak. Enak kan? Udah tua, jadi makin banyak. Enak kan? Enak kan? Udah gitu taat lagi, masya Allah. Ya, paham nggak? Nah, ini nggak sampai. Maka kalau minta doa banyak umur, sakit komplit aja. Yang banyak umur doa kita sakit lagi. Ya, sakit aja nggak enak. Ada nggak orang yang sakit banyak umur? Sakit lama? Nah, ada. Nah, ini mungkin minta doanya bukan sakit komplit. Kita doa banyak umur, sakitnya kok komplitnya. Mahbubun wa marudihi, disenangi orang, disukai. Karena nggak ada orang yang mau mati cepat, nggak ada. Emang mati pun bisa? Ya nggak bisa sih, nggak bisa. Yang udah waktunya mati nggak? Mati ya. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian Muhammad itu adalah orang yang Allah kasih umurnya panjang tapi amal baik. Orang umurnya panjang, ya umurnya banyak tapi amalnya baik, ini yang terbaik. Makna loncatnya kan ada loncatnya. Syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang jelek dan kalian adalah orang umurnya panjang tapi berbuat jelek. Kita minta yang mana? Kita minta orang yang panjang umur dan amal kita baik. Kita menjadi khair ummah Muhammadiyah. Ya, artinya orang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita panjang umur, ya amal kita minta baik, jangan itu makin jadi, ya makin tua, umur panjang, makin banyak doa kepada Allah Taala ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallam wa barik alaihi wa alihi. La yatamanayana ahlul mauta. Tidak boleh seorang di antara kalian hampir mati. Ya, tidak boleh seorang di antara kalian hampir mati. Imam Muhsinun, kalau yazalu, kalau dia tersebut, ya dia selalu berbuat baik, semoga Allah Taala tambahkan amal baiknya. Wa imam Muhsinun, kalau yastatibu ayatibu wa yatadilu. Kalau dia sehari-hari emang amal maksiat, semoga dia bisa tobat. Ya, jadinya kadang-kadang penyakit yang menimpa kita, ya ada penyakit yang menimpa kita nggak kuat, kita mati aja deh, mati aja deh. Ada yang begitu. Nah, ini dia anggap mati enak. Ya, dia anggap sekarang dia sakit dan kanker, sakitnya penyakit macam-macam, dengan mati hilang penyakit, hilang nggak? Hilang. Tapi nanti ada proses berkurang, ada proses alam badan, ada ini. Jadinya nanti apa tuh? Yang mati tersebut nyesal, coba mati sekarang kalau begini ceritanya. Tadi dia minta mati karena udah mati, nyesal juga. Karena orang yang mati nyesal, baik mukmin atau kafir, orang tua atau maksiat, dia mati nyesal. Yang mukmin, yang taat mati nyesal. Karena mati nyesal. Kalau saya tahu pahala begitu hebat, pahala begitu indah, semoga saya takut saya banyak. Yang maksiat nyesal. Kalau saya tahu ada begitu pedih, saya nggak bakal maksiat. Ini dulu nyesal. Nah, sebenarnya kita nyesal mana? Yang nyesal yang menangisi kekurangan takwa kita. Jangan kita nyesal yang ahli maksiat. Tahu filmin negaranya. Jadi lah ya taman ayana harus rumah tangga boleh serang dan kalian nggak mati. Ya, pada Allahu ya imam Muhsinun, kalau ya dari dia sadari berbuat baik, yang takwa, semoga Allah tambahkan takwanya. Wa manusia kalau dia berbuat maksiat, kalau yastasibu ayatubu wa ya'tadiru. Kalau dia ahli maksiat, semoga dia bisa tobat. Ya. Nah, sini kalau emang penyakitnya parah, ya yurjabul lagi hari persembahannya, kita beri pilihan kepada Allah Taala, pilihan sampai sama Allah Taala. Ya, seperti apa doanya? Ada orang udah terbaik sakit parah, pokoknya sakitnya lama, parah, luar biasa. Ya, ini keluarga kasihan juga, ya dia kesakitan, ya anaknya ada kesakitan, semuanya tega lihat orang tua begitu.
ketika ada saudara begitu, ketika ada teman begitu, udah benar parah, tapi sakit apa ditanya apa itu, dia masih sakit aja, sakitan, boleh dia serahkan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ahyihi in kana hayatu khairun lahu. Ya Allah, hidupnya dia, panjang umurnya kalau baik ada manfaat buat dia. Allahumma amithu, ya Allah, mati dia ya Allah, kalau sana in kana mau tu khairun lahu, kalau mati baik buat dia. Jadi maksudnya ya Allah mati ya Allah, enggak kita apa tuh? Selain Allah Ta'ala. Kalau emang ya Allah semoga penyakitnya hidup buat dia ya Allah, baik ya Allah. Kalau emang mati bebek dia, mati ya Allah. Boleh. Kok bapaknya dia mati? Ya kan bukan yang mati, jadi bersama tidak dia hidup kita. Ya Allah hidupkan dia, kalau mati, kalau hidup baik buat dia. Ya Allah matikan dia, kalau mati baik buat dia. Yang terbaik apa? Nah, kita kan nggak tahu berapa. Selain sama Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala berbuat. Allah Ta'ala hidupkan lagi atau ada lagi. Karena ada orang yang sakit, ya atau seperti ada orang yang udah operasi, begitu dioperasi, hidupnya makin kesian. Kesian apa sebenarnya apa? Makin parah, kursi roda aja, begini ketiga. Nah ini ya, kalau gitu gimana? Tadi waktu dia sakit yang udah parah, kita angkat tangan doa boleh. Kita sama Allah yang terbaik. Kalau makin nantiin, kalau mau apa? Hidup nanti mau pengen Allah. Kalau emang baik, hidup baik buat dia. Nah kalau seandainya hidup yang ketiga, hidup yang selesai dia, ya nanti kita serahkan sama Allah Ta'ala. Apa? Allah banyak pilihan terbaik buat orang tersebut. Ya. Ya, kadang-kadang kita juga tuh apa tuh kali mati. Kalau gitu gue mati aja deh. Kamu mati enak gak? Enak. Ya seperti satu orang menangisi salah keluarganya yang meninggal dunia. Apa ayahnya, apa ibunya meninggal dunia, dia nangis. Ditanya misalnya kenapa kau menangis? Emang nggak yakin bakal mati? Semua yang berjawab ini. Saya bakal mati, situ bakal mati. Karena kenapa nangis? Saya tangisin, ya. Nanti habis mati yang kita nih nggak sadarin, ya anggap mati selesai semua masalah. Betul. Dia udah mati, dia tenang. Mati tenang kan dia? Nggak bergerak-gerak. Dia udah mati, dia tenang. Ada nggak orang mati bergerak-gerak? Ada kan? Dia udah mati, dia tenang jasadnya. Tapi urusan akhirat, kalau emang dia waktu sebelum mati urusan dunia diberesin, sama Allah beres, sama manusia beres, baru tenang. Sekarang dia mati, bawa utang, nggak tenang. Dia mati, bawa amal maksiat, nggak tenang. Makanya jangan anggap enak dia betul. Udah mati, tenang. Kalau emang dia udah berusaha sama Allah beres, sama manusia beres, nggak ada utang, nggak ada yang dibeli benarnya, enak baru. Tapi kalau mati masih banyak urusan, udah bilang dari, ya urusan sama Allah nggak beres, sama manusia nggak beres, mati bawa utang, mati ini, repot ya. Orang yang mati syahid aja yang bahkan dalam surga gak bisa surga kalau diminta. Kita syahidnya terhalang dengan utang. Padahal kalau mati syahid gak disolatin, gak dimandiin. Ini tidak. Masih kapan kuburin kan gitu. Karena udah istilahnya apa? Udah istilahnya apa? Notes lagi apa notes? Apa tuh? Udah nyelonong deh. Punya utang terhambat. Bagaimana yang gak mati syahid utang banyak? Yang mati syahid terhalang gara-gara utang, bagaimana yang orang yang apa tuh? Yang nggak mati syahid, ya utangnya banyak, macet, ya, ada itu ya, bilang darinya juga kita. Masukkan bahwa imam musiun palau ya tadibu. Kalau dia sadar berbuat maksiat, semoga dia tobat. Ya, nah ini jangan bilang kadongan, aku udah kadong, tanggung, terlanjur. Oh itu nggak mau tobat ya? Udah terlanjur, enggak ada kata terlanjur, udah kadongan, udah terlanjur, enggak. Kalau terpunya ampunan lebih banyak, lebih luas daripada dosa. Kalau sana semua manusia anggap bermaksiat, kalau enggak bisa ngampunin. Jangan aku, udah, cuma deh, jangan itu cuma. Ya, yang penting dia mau tobat ya. Illa annahu alaihi salatu wassalam kecuali Rasulullah SAW ya barista ada. Ya, ala annahu alaihi wasallam wa ista'adha min ar-rati ila al-ruh, karena
Rasulullah SAW pernah berlindung kepada Allah, minta berlindung kepada Allah daripada pikun. Sudah jelaskan kemarin, ya Rod ila Umar, ya artinya dibuat pikun. Ya, orang semakin tua, pikun normal. Bagaimana bilang minggu lalu, ya dia ada perubahan di otak, perubahan di pendengaran, perubahan di mata, perubahan pola pikirnya karena udah tua. Nanti nggak begitu. Dia udah tua. Ya kita ngomong kadang-kadang orang tua kita nggak paham. Ya kita ngomong gini, dia begini, kita begini, ya. Seperti ada satu orang, ya bapaknya minta susu. Ya lagi udah tua, ada sakit, ya orang minta susu, kasih susu, akhirnya dimarahin anaknya, ya marah, ya orang minta air putih, jangan susu. Tadi semua awalnya susu, air putih. Jadi apa tuh? Dia mau ngomong air putih, putih susu, kenapa? Udah apa tanya? Error. Iya, Karena emang udah tua begitu. Apalagi ada sakit, ada gangguan, ya kita sebagai anak sabar, jangan bilang orang tua, ya apa tuh? Ya, ngomongin nggak benar tadi lagi ini, nggak sampai. Wah, Jangan ya, adanya udah sabar aja. Karena apa? Binanya bagi anak pada orang tua di saat orang tua sudah tua. Bina. Hari-hari orang tua masih muda, bapak ibu yang muda itu baru apa? Bapak bina. Itu orang tua udah tua, nah baru deh ujian terberat. Binanya lulus hebat dari kita, nggak lulus, aduh. Ya, tadi udah tua, susah semuanya. Pikun, pikun memang bukan mau dia, emang udah begitu. Ya pikun. Biasanya pikun tuh berbanyak 70 ke 80. Umumnya orang pikun. Umur berapa umur? Rata-rata. 70. Lagi juga tuh. Ya, pikun ya. Pikun sekarang pikirannya apa tuh? Pikirannya sukun. Pikirannya diam gitu, pikirannya diam. Itu kali kata pikun ya. Nah itu Rasulullah berhidup daripada pikun ya. Wawal kharibu wadribul akal. Nah, apa makna agama? Pikun dan kegoncangan akal. Jadi otaknya udah akalnya udah goncang. Karena udah masuk tua. Mau ini nyebut beda, ini beda. Orang di pada pula sabar. Nah, jadi yang kita omongin ya paham. Kemudian ya mintanya macam-macam, yang lain-lain ya sabar aja. Ya ini ujian anak. Ya ketika orang tua sudah tua ya. Wa khairul umri barakatuh. Nah, ya. Kama taqaddama sebagai sebelah telah lalu, wa khairul umri barakatuh. Sebaik-baiknya umur adalah keberkahannya. Jadi orang kalau umurnya barakah, dia akan mendapati kebaikan dalam umurnya. Ya, kita barakah. Jadi kalau kita barakah dalam segala hal, dalam umur, dalam waktu, dalam harta, anak ada keberkahan dalam umur segala bidang, ada keberkahan segala bidang, ini bagus. Jadi sebaik-baik umur adalah keberkahannya. Apa makna keberkahannya? Tadi yang bilang umur yang Allah berikan, ya dia bisa melakukan kebutuhan yang banyak. Satu hari 24 jam, ya ada orang 24 jam bisa satu hari 2 juz, 5 juz ada. Ada orang 20 jam bisa sholat witirnya 11, tahajudnya bisa sholat ada nggak? Ada. Nah ini umurnya barakah, bisa digunakan untuk doa. Nah, ada orang umurnya nggak barakah. Ya artinya penuh kelalaian, bahkan alhamdulillah ada kemaksiatan, berarti umur tidak barakah ya. Wa taufiqu fihi ila amali sholihah. Umur yang terbaik adalah ada yang taufik dalam umur tersebut untuk mengerjakan amal soleh. Amal soleh kita nggak bisa ngerjain, kita lakukan kalau nggak ada taufik dari Allah Ta'ala. Apa makna taufik? Restu atau izin atau bantuan Allah Ta'ala gitu deh. Kita tahu hukumnya. Seperti ada orang udah ngaji lama, ngerti bab sholat duha, utamanya, ya. Karena belum ada tahu bisa Allah Ta'ala, dia nggak ngaji sholat duha. Ditanya sholat duha berapa? 2, maksimal berapa? Ada bilang 8, ada bilang 12. Tahu kapan waktunya? Dari matahari terbit lewat 15 menit sampai ada zuhur. Tahu semuanya, tapi nggak ngerjain. Nah, kenapa? Belum ada taufik Allah Ta'ala berdia. Allah Ta'ala nggak gampangin, Allah Ta'ala nggak mudahin, jadinya udah tahu ilmunya tapi nggak mau ngerjain, ada taufik Allah Ta'ala. Nah ini berat. Ya kalau kita nggak ikut nggak bisa. Ya sekarang nih, ya kalau nggak ada sebelah kita nggak bisa ngaji sini, nggak bisa ngaji. Itu nih, ya
Tapi kalau kasih taufik, kalau kasih gampang, kalau bermudah, kita bisa ada majlis hari. Kalau nggak ada taufik, nggak bakal bisa ya. Nah, ada yang untuk pengajian nggak bisa datang, ada yang kasih taufik. Ya, yang dekat-dekat, kita anggap dekat kita ada pengajian. Ya, tadi suaranya ame orang dengar wah ada pengajian tuh. Ya dulu Mustafa ada pengajian, berarti nggak ada taufik, nggak bakal ada. Karena masalah takwa tuh nggak bisa, bukan kemauan kita sih. Karena ada hamba muwafaq, ada hamba biar muwafaq. Ada hamba dikasih taufik, ada nggak dikasih. Yang untungnya dapat taufik gampang aja. Karena dikata oleh para ulama apa? Tidak halal taufiqul qalban. Nasyatat fi ibadati al-a'ba'u. Kalau taufik sudah masuk hati seorang, ya dia akan semangat untuk ibadah. Anggota tubuhnya semua ibadah, kan udah taufik. Ya, makanya banyak orang-orang alim zaman dahulu ke tempat para ulama, ya orang soleh zaman dahulu ke tempat para ulama, bahwa anak-anak mereka apa dibilang, Habib doain anak saya biar dapat taufik, diuluhum bitaufik. Apa kata? Insyaallah muwaffiqin bil khairat, insyaallah Allah kasih taufik untuk mengerjakan semua amal baik. Kalau muwafaq udah enak, kalau nggak muwafaq nggak bakal bisa. Jadi taufik. Nah ini ya Pak, taufik mahal, tapi kita sama Allah. Allah muwaffiqna li ta'atik, ya Allah, beri kami taufik untuk kami bisa mengerjakan taat kepada Engkau ya Allah. Karena kalau kami taufik kami bisa tahu hukumnya semuanya, tahu ini ada pengajian, tapi nggak bakal bisa. Nah, beruntung hamba-hamba yang kasih tahu semua, taufik mahal. Kalau taufik murah, Allah sebar gitu enggak, Allah telah pilih hamba-hamba yang kasih taufik sama yang enggak, Allah telah bedain. Nah, beruntung kita dikasih taufik. Dengan taufik kita bisa taat, dengan taufik kita bisa berbuat amal soleh. Kalau nggak ada taufik nggak bakal bisa. Ya, alhamdulillah ala nikmati taufik ya. Wa taufiqu lil abdi ila sholihati wal khairat wal azati wal amal. Ya, keberkahan umur adalah ada taufik yang untuk bisa mengajar amal soleh, ya, dan kebaikan yang lain, ya, secara khusus atau secara umum. Ya, jadi yang secara baik secara khusus secara umum, kalau dapat taufik bisa kita kerjain. Ya. Waqad yubarikillahu li ba'di ibadihi mustaqina bi amalihim al-qasira. Ada hamba-hamba, orang-orang sebagian hamba-hamba yang Allah telah beri keberkahan, ya, hamba-hamba pilihan al-mustaqim, ya, yang Allah telah pilih, ya, bi amalihim al-qasira. Allah telah beri keberkahan pada orang-orang yang umurnya pendek tapi umurnya apa? Umurnya barokah. Umurnya pendek, ya Allah kasih keberkahan. Maka dikatakan libakti, sebagian, tidak semua orang. Ada orang umurnya pendek, amalnya nggak ada banyak. Ada orang umurnya pendek, tapi amalnya banyak. Nah, ya. Hatta tabuna aksara khairan wa amma naf'an min amalihim min amal Ibrahim atau ya. Jika kenapa mereka Allah kasih keberkahan yang umurnya, padahal mereka umurnya pendek, ya, sampai mereka menjadi orang yang paling baik, yang paling banyak amalnya. Aksara khairan, orang yang paling banyak amalnya, wa amal naf'an, dan manfaatnya buat orang-orang sangat banyak, ya, min akbari agarihim atau ya, jika dibandingkan daripada amal orang yang panjang, yang umurnya panjang nggak bisa berbuat apa-apa, tapi ada orang umurnya pendek tapi keberkahannya masya Allah, amalnya banyak, kebaikannya banyak, manfaatnya buat orang banyak. Jika dibandingkan sama orang lain yang umur panjang nggak ada apa-apanya, nggak ada hasilnya. Ada, tapi ini Allah telah beri keberkahan di umur mereka pendek, ya. Seperti apa contohnya? Misalnya Imam Syafi'i, seperti contohnya ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk orang yang umurnya pendek, tapi keberkahan dari Allah sangat banyak. Ya, banyak. Rahimahullahu, ya, Allah Taala merahmati beliau. Bagaimana umurnya pendek, ya, misbainahu lam yablugh umri ila arba'in wa khamsina sanatan. Dari Imam Syafi'i umurnya, ya, belum sampai 54. Jadi 54 kurang sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana akhirnya, kebaikannya, manfaatnya buat orang? Enggak ada bandingannya. Mengarang kitab Al-Um. Kemudian menjadi imam mujtahid mutlak. Sampai katakan orang yang mazhabnya paling banyak, diikuti paling banyak Imam Syafi'i. Imam Hambali ada pengikutnya, Hanafi ada pengikutnya, Imam Ahmad ada pengikutnya, tapi Imam Syafi'i terbanyak.
umur 54. Sekarang kitab Al-Um. Jadi Imam Mujtahid Mutlak. Ya, yang menjadi salah satu imam menunjukkan orang-orang dalam ibadah di dunia. Umur cuma 54. Karena ada nggak orang yang umur segitu begitu? Nggak ada. Ya ada orang yang umurnya tua nggak jadi imam Mujtahid Mutlak, ada. Nggak jadi mujtahid. Ada orang umur 70 nggak ngarang kita banyak nggak? Nah, Imam Syafi'i Allah kasih perbedaan. Umurnya pendek, nggak sampai 54, tapi manfaatnya kebaikan banyak. Nah, sekarang nih, ya sekarang kita belajar ilmu fikih. Itu Imam Syafi'i tidak pahala. Karena yang dipelajari mazhab Imam Syafi'i. Siapa pencetus utamanya awalnya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i transfer pahala. Apa muncul itu? Apa? MLM. Ada? Kenapa? Karena dia mengajari Imam Syafi'i dapat. Umur 54, tapi Masya Allah. Ya, bagaimana menunjukkan apa pujian orang-orang ulama Imam Syafi'i luar biasa. Ya, luar biasa. Karena kehebatan siapa di antara kita, ya, yang 7 tahun hafal Quran, 15 tahun jadi mufti, siapa nggak ada lagi. 15 tahun jadi mufti, mungkin nggak bukan sembarangan orang yang diizinkan berfatwa. Dari masa ini dia berfatwa, diizinkan, yang lain diizinkan. Gurunya Imam Malik selalu luar biasa. Nah, ini kecerdasan manusia luar biasa. Umurnya kurang dari 44 tahun, tapi ya udah jadi orang hebat. Orang hebat. Nah, ini bagaimana yang bisa begitu? Allah beri keberkahan di umurnya yang pendek. Yang pendek. Ya ada orang berpanjang tapi nggak bisa begitu banyak. Banyak. Nah, banyak orang mulai tahun nggak ada ngaran kita. Nggak jadi mujtahid mutlak, nggak jadi ini. Nah, ini masyarakat supaya. Ya. Contohnya aja ya. Contoh yang kedua, wal imami Hujatul Islam dan Imam Ghazali. Nah, kedua, contoh orang yang umur pendek tapi hebat, takwanya banyak, kebaikannya banyak. Contoh kedua, wal imami Hujatul Islam, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali berapa umurnya? Tufiya walahu minasini khamsa wa khamsina sanatan. Dia meninggal dunia umurnya 55 tahun saja. 55 tahun. Bagaimana kebaikannya? Jangan tanya lagi ya. Pengarang kitab ini, ya, yang sampai kitab Ihya tersebut menjadi apa? Rujukan ulama-ulama sedunia. Dulu di Hadramut, ya, pengen sebelum kitab Ihya masuk Hadramut, ulama Hadramut sepakat mengenal kitab, ya, yang menghimpun berbagai ilmu, ya, dari Al-Quran hadis, ya, dari segi ilmu fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, komplit sampai pengarang. Waktu kitab Ihya belum sampai Hadramut. Waktu ulama-ulama pengarang nih, ya, kitabnya komplit, akhirnya sampailah kitab Imam Ghazali ke Hadramut. Waktu dibaca sama ulama-ulama, udah kita nggak ngarang lagi, udah ada yang ngarangin, cukup deh, ini komplit. Sampai-sampai dikatakan hujan ulama apa kepada Imam Ghazali. Laula Ghazali Nabiya, ya, lakana ihal Quran. Kalau seandainya masih ada Nabi, setelah Nabi Muhammad, Imam Ghazali jadi Nabi, kitab Ihya-nya jadi Qurannya. Hujan itu. Saking apa? Komplitnya, ya, ilmu tersebut dari awal sampai akhir. Sampai dikatakan oleh para ulama, la muhiyat jamil ulum la kharajtu min al-ihya. Kalau seandainya ilmu agama dihapus di dunia, kami bisa korek lagi dari kitab Ihya. Ini kita bisa pakai komplit. Orang sekarang sok tahu, ya, jadi Imam Ghazali. Imam Ghazali bilang, Imam Ghazali mengaku kok ilmu saya dari hadis lemah. Maka orang udah ngaku lemah, jangan diikutin. Itu cuma dengar nggak di YouTube di mana? Benarnya nggak ada. Ya, Imam Ghazali yang bilang lemah. Imam Ghazali nggak sombong. Saya hebat dalam ilmu fikih, saya hebat dalam hadis, ada nggak? Nggak ada. Saya orang lemah dalam ilmu apa tuh? Ilmu hadis. Tawaduknya, dia berpatokan dia. Imam Ghazali bilang masalah ilmu fikih, ilmu hadisnya lemah. Makanya jangan diikutin. Dia banyak salahnya nanti. Oh, luar biasa. Ya, celah orang-orang. Dia nggak tahu siapa Imam Ghazali dibandingnya sama dirinya. Banyak kalau kita dengan capek deh, ya, yang
udah nggak bisa nyala orang lain ya, dia nggak orang lain salahin menggali bang, dia kita ya banyak hadis maksudnya, hadis maudhu'nya, wah pikiran dia, padahal Imam Ghazali ya keilmuannya diakui dunia, kemudian sampai ngakuin Pak RT nggak ngakuin ya, bagaimana tingkat jadi apa tuh kabupaten apalagi provinsi nggak ada, dia menduduki sedunia. Hebatnya Imam Ghazali ya, beliau tersebut orang yang umurnya pendek tapi karyanya luar biasa ya, sekali luar biasa. Ini Aisyah belum ya, mereka tuh di mana lagi juga ya. Jadi yang kedua siapa tuh ya, Imam Ghazali. Wa mislil Imam al-Qutbi Syarif, dan contohnya adalah Al-Imam al-Qutbi Syarif Abdullah bin Abi Bakar Idrus Ali, Abdullah bin Abu Bakar anak Sayyidina Abu Bakar Sakran. Ini Al-Idrus pertama. Yang pertama ini beliau tersebut butuh apa, malah butuh ketua. Jadi bukan hanya wali, ketua wali. Jadi wali ada tiga lagi, ada lebih tiga lagi butuh. Ya, ini kutub benar, bukan kutub utara. Yeah. Ya, ada yang kutub utara, Haji Kutub, bukan Haji Kutub ya, ada kutub. Ya, paham nggak? Bapaknya kutub, Haji Kutub, bapaknya. Paham nggak? Benar-benar kutub. Kutub tuh dulu kan 6 kutub. Ini ya, ini yang jarang kali kutub ada. Jadi kalau kita nih ibaratnya, kita kan ada apa tuh kayak organisasi. Biasanya ada ketuanya kan? Ada ketua, ada wali-wali itu ada members, ada apa bukan wali-wali ada. Nah ini wali-wali itu ada yang jangan ketuanya siapa butuh, ini megang butuh, jadi butuh di seluruh dunia. Nah, ini siapa yang megang? Ya, nanti udah rapor dari mereka satu yang pas dari wali, siapa yang pas dari butuh. Nah, enggak. Kalau seandainya yang orang tersebut ya nggak ada keberkahan dalam umurnya pendek, mungkin dia tersebut dia jadi butuh bahasa usianya pula. Abdullah bin Abu Bakar Idrus berapa umurnya? Tufiya walahu arba'u muhtajatan sanatan. Dia meninggal dunia umurnya dari 54 tahun saja. 50 tahun tapi derajat sudah hebat. Ya dari kutub, ya ulama biasa, derajat tinggi, wali, kutub, masya Allah. Ada umurnya baru 54 tahun. Kalau mau lari kemudian lagi, nanti bisa 2 batang. 21 ke 19. Jadi gitu. Masih remaja tapi dari itu. Saya takut aja. Nah, kita bisa gitu. Bisa aja. Karena telat. Masalah telat itu bisa diwali umur 80 tahun kali. Ya, umur 70 tahun ya. Nah, tapi maksudnya mereka apa tuh? Allah kasih keberkahan di umurnya pendek tapi derajat tinggi. Paham ya? Jadi wa mislul Imam Nawawi, dan contoh lain ada Imam Nawawi. Imam Nawawi mana? Damaskus. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama Yahya bin Syaraf An-Nawawi di kota Nawa, Damaskus. Nah, ini bukan Imam Nawawi Banten bukan ya? Imam Nawawi yang di Damaskus. Wa innahu tufiya. Sungguhnya beliau tersebut tinggal dunia. Wa sinuhu dalam jin, umurnya kurang dari 50 tahun. 48 tahun. 48 tahun, umurnya pendek tapi keberkahannya luar biasa. Apa diantaranya? Ya menjadi beliau menjadikan ya ulama-ulama mazhab Syafi'i di zamannya di Damaskus di kota Nawa. Kemudian beliau tersebut punya karang kitab Ihya. Kita bisa mengarifin banyak. Kitab Ihya menjadi rujukan fikih di mazhab Syafi'i. Sampai-sampai kita lihat kita Minhaj. Kitab Minhaj tersebut menjadi rujukan di mazhab Syafi'i dalam fikih. Sampai-sampai orang tersebut kalau udah belajar kitab Minhaj, udah belajar kitab Minhaj atau baca Minhaj, nanti dianggap dia fikihnya luar biasa. Tapi kalau baca Safina, untuk Nabi itu dibaca bawah. Tapi kalau udah Minhaj, ini wah udah apa tuh? Udah hebat, udah tinggi. Nah, juga mana? Kitab Minhaj Imam Nawawi. Nah, kita udah pelajari ya di kitabnya Tibian tuh ya tentang sejarah atau mana lagi memang Nawawi di mana di Suriah ya, kota Nawa ya. Wa mislul Imam Al-Khalifatus Shalih. Dan contoh yang lain adalah orang yang Allah kasih keberkahan di umurnya, padahal umurnya pendek, tidak panjang, ya seperti Khalifah Shalih. Al-Imam Al-Khalifah Shalih, Khalifah yang kelima.
Sayyidina Ali meninggal dunia. Kemudian ya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini ya dia dari pihak ibu ya kalau nggak salah anak dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ya Umar bin Abdul Aziz ke atasnya abang orang baik. Jadi bibit bobot apa tuh? Bebek. Bibit bobot bebek. Bebek betul ya? Bebek kalau bobot bobot. Bibit ya? Bukan bobot atau bobot? Jadi dari pihak ibu dua orang hebat. Ya anak neneknya apa ibunya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan, iya betul. Bapak dari bapak Umar bin Abdul Aziz bin Umar. Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Khattab. Ibunya ya dari anak tukang susu. Bagaimana sejarahnya? Ya sejarahnya, ya waktu jadi Imam Sayyidina Umar jadi khalifah, ya khalifah zaman dulu patroli di tangga di perumahan. Kenapa? Takut malam ini ada rakyat yang belum makan. Sekarang ada nggak begitu? Keliling-keliling. Tapi kenapa? Kalau ada rakyat yang kelaparan mati ditanggung di akhirat. Karena dia khalifah, pemimpin negara. Sekarang nih RT keliling mesti. Keliling ada nggak yang belum makan di rumah? Keliling ya. Dari makan, belum makan sate macam. Itu udah banyak. Pokoknya keliling. Apa saya nggak mau tuh keliling, patroli mungkin apa begitu? Ingat nggak yang apa? Yang orang kelaparan, yang sudah ibu anaknya bertiduran, ya ibu lapar, ibu lagi masak batu, ya supaya anaknya itu apa? Bohong tapi biar apa tuh penyenengin aja biar kayak sabar ibu lapar sabarnya ibu lagi masak saya bagi dulu bagi lagi masak anaknya seperti mencapai ketiduran akhirnya saya ngomong kenapa tuh ya anak saya lapar saya punya lapar saya masak batu aja bilangin aja sorry ambil beras dari gudang dari mana Baitul Mal ambil kasih makanan kasih ini kasih itu maka khalifah pemimpin negara patroli ke masyarakat. Sekarang mana ada pemain begitu? Ada gak kira-kira? Ini diajak ngopi malah, diajak ngopi. Maksudnya? Patroli diajak ngopi. Patroli kan tidak butuh orang. Diajak ngopi. Diajak ngopi. Ini mampir sini. Ada yang patroli cuma jaga doang. Kan orang itu kalau mau jaga, cuma jaga tiap malam patrolinya. Itu patroli. Ya. Nah, ada misalnya waktu saya ngomong patroli, ya dengan pembicaraan keluarga tukang susu, ya kata bapaknya dan keluarganya, ya susu kita ya disini orang, ya supaya kita untung banyak susu yang ada kita campur dengan air. Jadi nanti apa tuh? Banyakkan, anggap susu kita 10 liter dicampur sama air bisa 15 liter, nanti kita kaya kita banyak. Akhirnya anak perempuannya yang belasan tahun jangan naik. Kenapa begitu? Tenang aja. Khalifah Sayyidina Umar dari tahun masih mana lagi apa itu? Kupingnya lagi apa? Kuping. Dengerin kan pusing. Kamu juga lagi dengerin. Tenang aja. Khalifah nggak tahu. Kita jual pasar, kita banyak Khalifah nggak tahu. Ya, pada semua dengerin. Akhirnya anak-anak yang kecil perempuannya bilang, wahai ayah, wahai ibu, jangan kalian ibu ayah begitu jangan. Yang Khalifah tidak tahu, Tuhan yang Khalifah tahu. Kita berbuat haram, susu dicampur, haram. Ya kita nggak mau begitu. Jangan nanti ayah ibu masih makan uang yang haram. Saya nggak mau, saya nggak setuju. Bapak ibu campur susu dengan air. Tidak Umar dengar, wah ini kalau perempuan yang begini berarti takut sama Allah Taala. Pulang ke rumahnya, baik saya malam pagi-pagi. Kamu wahai anakku namanya Abdullah, lamar anakku masuk. Anaknya wanita soleh, anak soleha yang ngerti takut sama Allah Taala. Nama, akhirnya zaman, ya nikah punya cucu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi bebet bobot bibitnya orang hebat dari pihak laki anaknya Khalifah Sayyidina Umar, gitu kan. Kemudian dari ibu orang soleh. Ya, itu bisa nggak mungkin begitu? Mungkin begitu. Ya. Nah, ini kalau begitu langsung aman. Kalau begitu. Jadi Sayyidina Umar ini orang soleh, perempuan yang nggak jarang begini. Ayo kamu lamar, ayo terima. Nah, ini maka kita nih
kita kalau mau kawin mau kawin lagi. Dua-duanya, Ustaz. Gimana? Dua-duanya. Emang yang belum tahu banyak masih ada kesulitan. Nah, maksudnya kalau buat anak kita kayak atau buat diri kita kalau nggak cari yang wanita soleh. Karena takhayyaru linotofikum. Pilih perempuan yang akan kalian letakkan sperma kalian di rahimnya. Paham nggak? Takhayyaru pilih. Jangan sembarangan. Kenapa? Seperti yang dibilang. Karena kenapa suruh pilih? Perempuan ibarat cetakan loyang. Kita adonannya. Kalau ada adonan peyang, anak kita peyang. Cobain aja, Ben. Kita punya adonan. Adonannya penyok, Ben. Penyok, anak kita penyok. Anak kita penyok, lu penyok sih. Penyok, kayak pilih ya. Yang apa tuh? Adonan bagus, yang rapi, yang bersih, yang nina baru. Anak kita baru hebat. Jangan tertipu sama kecantikan. Ketemunya di bioskop. Ketemunya di Amerika, misalnya ketemu di Nexon. Ya, ngapain itu? Ya, banyak yang tempat-tempat baik. Banyak yang tempat ini, tempat ini, ya. Makanya, ya, ada yang ketemu di pasar, di mall. Berarti, dia bisa ke mall tuh. Ke mall karena ketemu di mana? Di mall. Nah, ini sejarah daripada siapa? Ibu Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena bagaimana Allah kasih keberkahan di umur beliau? Tufiya wasiduna arba'in sana. Dia meninggal di dunia umurnya kurang dari 40 tahun. Jadi khalifah di masanya beliau tersebut, ya, beliau tersebut apa? Anjing apa serigala sama apa tuh? Sama kami di Amun di Gembala dari makan. Sampai beliau tersebut, ya, kalau malam hari ke gunung, ngambil makanan buat binatang yang apa tuh? Yang belum makan. Padahal kalau binatang kan buat tugas kita, kecuali kita wajib masih makan, sama kalau kita pelihara. Kalau liar, anggap binatang hutan, aku aja kita kasih makan. Enggak, ya manusia udah beres kasih makan beliau. Ya, dari makanan apa binatang yang belum makan. Kenapa? Saya takut nanti kalau saya tidak kasih makan, ada binatang mati di hari kiamat, dia nuntut saya mati di zaman cuma bilang lagi, saya dituntut. Takut sama binatang itu. Berarti kan takut kan? Ya, karena dia dihutan nggak wajib, tapi apa? Nah, kecuali emang binatang kita pelihara, wajib kita peduli. Ingat, perempuan masuk neraka dari apa? Kucing diikat dari makan mati masuk neraka. Tuh. Bagaimana anak mertua dari kasih makan? Ya, anggota kasih makan. Kucingnya diikat nggak kasih makan mati masuk neraka terus. Bagaimana kalau anak mertua? Nggak apa-apa deh, anak mertua kasih Indomie aja lah. Ya. Dan ini juga kalau punya binatang, ini ada yang melihara binatang nggak? Ya. Bang-bang ini bagian. Ada bagian ada deh. Bagian ada ya. Kasih makan, kasih minum, jangan sampai di belum lapar. Dan jangan lupa binatang ada syahwat, kawinin, kasih dia. Itu mau nggak dikasih makan, itu nggak dikasih semua. Itu apa tuh? Di situ tuh dekat Patung Singa tuh, SD ada ayam hutan. Ada ayam hutan nggak yang dipelihara di kandang dia tuh. Itu kalau ayam perempuan lewat, dia kalau apa tuh? Mau apa aja bawa, bisa ada syahwat. Jangan nanti syahwat yang ada kita pelihara, maka yang punya binatang kawinin juga. Yang punya arwana, belikan arwani. Yang punya biji anggora, beli anggori. Biar apa? Kawin. Kenara, beli kenari. Kenari, apa lagi? Nyari laki. Kenara. Jadi pokoknya peduli. Jadi nanti dia ada syahwat nggak datang gara-gara yang berpihak. Ya, itu penting. Ya, ini contoh dari sahabat imam-imam orang-orang besar yang boleh pendek tapi awalnya bertahan. Ya, banyak gimana ya? Banyak ya? Ya, wallahu a'lam. Bisa kita bawa dari haul ada.